Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmatnya kita masih bisa beraktivitas saat ini. Oke, penjelasan pertama, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yaitu kumpulan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai itu ada dua perspektif. Pertama, perspektif konsumen. Yang kedua, perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif konsumen yaitu suatu produk yang akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Yang kedua, nilai dari perspektif perusahaan, selisih antara kesediaan untuk pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Penciptaan nilai value creation memiliki 3 tahap, yaitu seperti: pertama, nilai pada tahap input; yang kedua, nilai pada tahap proses; yang ketiga, nilai pada tahap output. Tahap input yaitu cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti terdapat 2 pabrik mie yang saling bersaing. Salah satu pabrik memperoleh bahan baku terigu dengan kualitas yang sama tetapi harganya lebih murah. Keunggulan kompetitif: apapun perusahaan lakukan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. Tahap output. Dan setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Rantai nilai, tahap proses hingga output di atas termasuk dalam konsep rantai nilai, dan rantai nilai juga didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Oke, penjelasan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani eidos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu pertama, adat; kedua, kebiasaan; ketiga, akhlak; keempat, watak; kelima, perasaan dan sikap kita dalam cara berpikir dimanapun kita berada. Dan etika juga merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis, dan etika bisnis juga menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis. Mengapa memerlukan etika? Pertama, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan kepentingan lainnya. Yang kedua, dan juga mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Faktor-faktor apa saja yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis? Pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Tanggung jawab sosial. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Oke, jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Tanggung jawab hukum, mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktis bisnis yang bijaksana. Undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang UU PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua,
manfaat bagi masyarakat. Hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang tiga, manfaat bagi pemerintah menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Oke, penjelasan tentang perusahaan, fungsi-fungsi manajemen. Pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, leading. Yang keempat, controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tujuan perusahaan memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan. Pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, analisis mengenai lingkungan perusahaan dimanapun tujuan tersebut hendak dicapai. Oke, organizing, yaitu suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat. Leading merupakan fungsi manajemen yang berfungsi untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Oke, peranan manajerial. Peranan manajerial. Pertama, peran interpersonal. Yang kedua, peran informasi. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. Yang penjelasan pertama, peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Maka muncullah peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal. 1. Figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara sebagai perwakilan perusahaan. Yang kedua, leader. Leader yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Yang ketiga, liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua, penjelasan peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Peran informasi. 1. Peran informasi. 1. Monitor, yaitu mengawasi kebutuhan informasi yang diminta. Yang kedua, disseminator, yaitu menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan organisasi. Ketiga, spokesperson, yaitu berperan sebagai juru bicara organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, peran mengambil keputusan. Pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Entrepreneur, yaitu perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan. 2. Disturbance, handle, yaitu berperan dalam menangani permasalahan. 3. Resource allocator, yaitu berperan menentukan lokasi sumber daya. Oke, penjelasan fungsi perencanaan. Planning. Apa itu perencanaan planning? Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh. Visi dan misi. Visi. Pertama, visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi tersebut menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Yang kedua, misi. Dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita masuki. Hal yang dapat dilihat dari perencanaan kita. Pertama, proses kita. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan perencanaan dapat kita lihat dari tiga ini. Dan perencanaan sebagai fungsi primer manajemen, perencanaan kita dan tujuan yang ingin kita capai. Dan fungsi dari perencanaan, pertama, pengarah organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya. 4.
penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan planning. Requirements. Pertama, faktual dan realistis. Yang kedua, logis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, komprehensif. Tahap perencanaan. Pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengembangkan rencana atau kegiatan. Yang keempat, identifikasi kemudahan dan hambatan. Jenis-jenis tujuan goals. Yang pertama, tujuan tunggal, single goal. Hanya terdapat satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, banyak tujuan, multiple goals. Terdapat banyak tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan yang dinyatakan stated goals. Tujuan ini dinyatakan secara formal oleh perusahaan kepada publik. Keempat, tujuan yang aktual dan nyata, real goals. Tujuan yang tidak dinyatakan kepada publik. Yang kelima, tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu yang lama. 6. Tujuan taktis, tujuan ini dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang menengah. Ketujuh, tujuan operasional, tujuan ini dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, dan sasaran yang baik adalah memenuhi kriteria SMART spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan jangka waktu. Level perencanaan strategi, perencanaan taktis, perencanaan operasional. Alat bantu perencanaan bagian arus flowchart merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kegiatan yang berkesinambung dan keputusan atau tidak. Masalah vs gejala. Jika kita gagal dalam melakukan identifikasi masalah, maka sesungguhnya kita akan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, saya akan menjelaskan pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya. Desain organisasional, yaitu pemilihan satu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Hubungannya baik hubungan antara manajer dan karyawan. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian, dan proses pengorganisasian memiliki 5 tahap. Yang pertama, pengembangan hierarki organisasi. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, departementalisasi. Yang keempat, pengisian jabatan. Yang kelima, pengordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, lingkungan organisasi. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, teknologi dan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan leadership. Suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan directing dan mempengaruhi influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tegas agar para bawahannya mau menggerakkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim. Definisi di atas menyiratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang kekuasaan dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkonotasi
positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, reward power. Yang kedua, core chief. Yang ketiga, legitimate power. Dan faktor yang mendasari adanya kekuasaan. 1. Expert power. Adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau ahli keahlian yang dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, reference power adalah seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi melingkupinya, sehingga motivasi dimiliki seseorang yang akan berbeda untuk situasi berbeda. Oke, unsur-unsur yang membentuk motivasi. Pertama, upaya dorongan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, tujuan organisasional, kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasional. Ketiga, kebutuhan seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil tertentu. Komunikasi. Komunikasi yaitu pertukaran lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator, pengiriman pesan, pengiriman pesan. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Pertama, teori formal atau pandangan klasik. Yang kedua, teori penerimaan, acceptance theory of authority. Yang kedua, pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Teori formal atau pandangan klasik menyatakan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contoh, seseorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Kewenangan mempunyai 3 jenis. Yang pertama, kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Dan manfaat perlimpahan wewenang. 1. Subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam perlimpahan wewenang. Pertama, kapasitas yang terbatas. 2. Kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Pertama, kepercayaan atasan pada bawahan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahannya. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan dan kemampuan bawahannya. Tindakan agar wewenang agar efektif. Pertama, penentuan hal yang dapat didelegasikan. 2. Penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. 3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. 5. Intervensi pada saat yang diperlukan. Oke. Selanjutnya menjelaskan di bidang manajemen pemasaran. Kemudian ada di bidang pemasaran. Bidang ini dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mengenalkan produk atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Selain itu juga berhubungan dengan penerapan strategi tertentu untuk menarik minat konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Apabila dijalankan dengan baik, bidang ini akan mendatangkan arus uang masuk yang tinggi, sehingga pendapatan yang kamu dapatkan pun bertambah. Nah, supaya memahami mengenai manajemen pemasaran lebih dalam pada artikel khusus, yaitu pengertian dan fungsi manajemen pemasaran. Bidang manajemen sumber daya manusia sesuai dengan namanya. Bidang ini berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kamu harus memiliki cara yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat bekerja sesuai dengan rencana. Bidang sumber daya manusia mencakup kegiatan perekrutan karyawan, pemberian gaji, pemenuhan hak-hak karyawan, pengembangan mutu karyawan, dan lain-lainnya. Bidang manajemen
Keuangan suatu hal yang tak kalah penting dalam bidang-bidang manajemen adalah pengelolaan keuangan. Sebuah usaha atau bisnis tidak akan berhasil bila pengelolaan keuangannya buruk. Untuk dibutuhkan pengaturan dan pengelolaan keuangan dengan baik agar usaha atau bisnis kamu tetap berjalan, dibutuhkan hitungan yang tepat untuk mengatur aliran uang yang masuk dan keluar. Bidang ini membantu kamu untuk mengontrol pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Hasil laporan keuangan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang strategis agar tujuan tercapai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ penjelasan saya tentang pelajaran pengantar bisnis. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.